Kisah di desa Mandar, Sulawesi Barat, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Samba Paria. Ia hidup bersama seorang adiknya yang masih kecil. Kakak beradik itu yatim piatu yang hidup sebatang kara di sebuah gubuk di tengah hutan belantara. Begitu terkecilnya dari kejauhan mereka tak terlihat selain tertutupi perpohonan rindang di sekitarnya. Rumah itu juga diselubungi oleh tanaman paria atau pare yang menjalar mulai dari halaman depan rumah, dinding hingga ke atasnya. Itulah sebabnya gadis cantik itu dipanggil Samba Paria. Ya, jatuh ya paku kok. Biarlah, itu kamu sudah kotor dan tidak layak untuk dimakan. Ayo kita mengambil yang baru. Ayo. Sebentar Raja, saya ingin mengecek rumputan di sana. Apa yang kita lakukan? Kita saja belum mendapatkan hewan buruan hari ini. Maaf Raja, rumputan di sana bergerak-gerak. Siapa tahu ada hewan buruan yang ingin kita cari di sana. Baiklah, cepat ke sana. Bawa hewan buruan itu kemari agar kita cepat pulang ke istana. Baiklah. Kok ada sepotong Pak? Ini kan hutan belantara. Raja, saya menemukan nyepa hangat di hutan belantara. Apa? Yepa hangat? Bagaimana ada yepa hangat di hutan belantara seperti ini? Lihat, ada gubuk di depan. Mari kita cek. Pasti ada orang yang tinggal di gubuk itu. Permisi, apakah ada orang di dalam? Iya. Wah, cantiknya gadis ini. Dan silahkan masuk. Baik, terima kasih. Oh iya, siapa namamu? Dan kamu tinggal bersama siapa di gubuk ini? Ampun Tuan, hamba bernama Samba Paria dan hamba tinggal bersama ayah hamba yang masih berumur 10 tahun. Aku adalah raja di negeri ini. Aku bersama beberapa pengawalku ingin memburu hewan di sini. Oh iya, aku sangat haus. Bolehkah aku minta air minum? Baik Tuan, hamba akan memanggilkan adik hamba terlebih dahulu. Dik! Ada apa Kak? Bisakah kamu mengambilkan air di dapur untuk Raja ini? Baik Kak. Mohon tunggu sebentar Tuan. Baik. Kak, persediaan air di dapur sudah habis. Pun Tuan, air persediaan kami telah habis. Bisakah Anda menunggu sebentar selagi adik saya mengambil air di sungai sekitar sini? Oh, dengan senang hati. Apalagi ada gadis cantik yang menemaniku. Adik, bisakah kamu mengambil air di sungai sekitar sini? Dengan senang hati, Kak. Oh iya, bolehkah saya pinjam wadahnya? Baik, Tuan. Nah, ini silakan ambil air yang banyak. Baik, Tuan. Bawa calon permaisuriku ini. Baik Tuan. Ampun Tuan, jangan bawa hamba ke istana. Bagaimana nasib adik hamba jika dia ditinggal sendirian di sini? Biarkan saja ya dia di sini, biar dimakan binatang buas. Hahaha. Ampun Tuan, sebelum Tuan membawa hamba, bisakah hamba mengajukan satu permintaan? Apa? Katakanlah. Hamba ingin membawa daun pare. Hamba sangat suka memakan sayur pare. Silakan, bawa sebanyak mungkin. Baiklah.
Kenapa sepi begini? Apakah rombongan raja itu sudah pergi? Kak Samba, tadi pulang. Kakak di mana? Kakak? Kak? Kakak di mana? Kak Samba? Kak? Kak? Kakak di mana? Kak? Ada sobekan daun pare di sini. Apa jangan-jangan kakak dibawa oleh rombongan raja tadi ya? Aku ikutin saja lah jejak pare ini. Kak, Kak Samba, Kakak Samba. Jika kakak tidak sudi menemui adik, maka perlihatkanlah setengah wajah kakak di jendela. Jika adik tidak boleh melihat wajah kakak, maka perlihatkanlah tangan kakak. Jika kakak masih menyayangi adik, perlihatkanlah kaki kakak. Baiklah, jika kakak tidak sudi menemui adik, maka adik akan pulang ke rumah. Adik akan menanam sebatang kelor di sini. Jika kelor ini layu, berarti adik sudah sakit keras. Tapi jika kelor ini mati, berarti adik juga akan mati. Daun kelor itu sudah hampir layu. Apakah adikku sakit? Aku harus mencari cara bagaimana keluar dari kerajaan ini. Dayangku, hari ini adalah jadwalku untuk mandi di danau. Tentu Putri, tentu kami akan melayani Putri. Baiklah, terima kasih kalian sudah ingin menemaniku. Yuk kita pergi ke danau. Wah, kita sudah sampai. Aku sudah tidak sabar untuk berendam di sungai ini. Ya, Tuan Putri, mari kita berganti pakaian dulu. Baiklah. Bagaimana caranya aku kabur dari dayang-dayang itu? Apa aku buang saja cincin pemberian dari raja ini? Pasti mereka akan takut dimarahi oleh raja. Ya, aku buang saja. Cincinku jatuh. Cepat, Dayang bantu ambil. Nanti kalian akan dimarahin raja jika raja tahu. Apakah aku menemukannya? Oh tidak, aku tidak menemukannya. Bagaimana ini? Kita bisa dimarahi oleh raja kalau seperti ini. Gimana caranya ya? Sebentar. Itu apa ya? Aku menemukannya. Ayo kita kembali. Yuk. Mana Tuan Putri? Tuan Putri telah melarikan diri. Ayo kita cari. Raja, saya ingin menginformasikan suatu hal yang penting. Informasi apa? Iya, Tuan Putri telah melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Pengawal, ayo segera cari Tuan Putri. Adik, kakak pulang. Kenapa bisa seperti ini? Sebentar, kakak ingin membuat suatu ramuan. Adik, kakak sudah menyiapkan makanan di belakang. Jika adik lapar, adik makan saja ya. Kakak ingin menyiapkan suatu ramuan. Kak. Ke belakang dulu. Jangan semua ya. Samba pria, di mana kau? Buka pintunya, atau aku dobrak pintu ini. Aku di sini. Kau ingin apa lagi dariku? Kembali ke istana bersamaku sekarang. Aku tidak mau. Rasakan ini. Mataku pedas. Adik, raja telah dikalahkan. Apakah? Akhirnya kita terhindar dari tekanan raja. Benar, kita akhirnya bisa hidup normal kembali dan bahagia seperti biasanya.